Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi kami yang berjudul Manajemen Kata Sandi dan Autentikasi Dua Langkah. Namun, sebelum itu, perkenalkan nama saya Ilham Khairullah. Perkenalkan, nama saya Isamka. Nama saya Tirta Kasaka. Nama saya Tirta Sarina. Apa itu manajemen kata sandi? Jadi manajemen kata sandi merupakan suatu tata cara pengolahan kata sandi oleh pengguna agar fungsinya sebagai juga keamanan informasi dapat secara efektif berperan. Kemudian ada risiko dari pengolahan kata sandi yang buruk. Yang pertama ada pencurian identitas. Kata sandi yang tidak dikenali oleh orang lain bisa berpotensi menyebabkan mereka dapat menghasilkan semua data di akun pribadi kita seperti email, media sosial, atau rekening bank dengan kepentingan ilegal. Yang kedua ada pelanggaran keamanan. Tidak mengolah kata sandi dengan baik dapat menyebabkan resiko kebocoran data milik kita atau orang lain sehingga mampu merusak reputasi dan menyebabkan kerugian. Yang ketiga ada kehilangan akses. Pengolahan kata sandi yang tidak terorganisir dapat menyebabkan kehilangan akses penting jika kita lupa mengingat kata sandi atau sulit memulihkan kata sandi yang hilang. Kemudian ada karakteristik kata sandi yang ideal. Yang pertama ada kata sandi yang baik, umumnya terdiri dari 8 karakter. Yang kedua, hindari kata yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa. Yang ketiga, pilih kata sandi yang dapat kita ingat dengan cara tertentu. Selanjutnya di sini ada strategi perlindungan kata sandi. Yang pertama, ganti kata sandi secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, aktifkan 2FA atau autentikasi 2 langkah agar lebih aman dengan verifikasi ganda. Yang ketiga, jangan simpan kata sandi sembarangan kecuali dalam bentuk terenkripsi. Yang keempat, rahasiakan kata sandi bahkan dari admin sistem. Yang kelima, hindari fitur simpan kata sandi otomatis di browser atau aplikasi lainnya. Yang keenam, jangan aktifkan lihat kata sandi saat menggunakan tempat umum. Yang terakhir, hindari wifi publik saat mengakses aplikasi. Selanjutnya di sini ada langkah melalui untuk menjaga keamanan. Yang pertama, selalu log out setelah selesai digunakan untuk mencegah orang lain jika ingin mengakses akun kita yang merugikan pengguna. Yang kedua itu ada hindari gangguan orang lain saat kita sedang login. Jangan biarkan orang lain melihat saya atau mengganggu kita saat mengakses akun kita. Yang terakhir, aktifkan secret server otomatis yang dilindungi password. Jika komputer tidak digunakan selama 15-30 detik, maka layarnya itu akan tertutup otomatis. Jadi di sini maksudnya apa itu autentikasi 2 langkah. Jadi metode ini yaitu metode keamanan yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun Anda. Jadi kayak yang dijelasin oleh Sipa tadi itu kayak misalnya ada kata sandi terus ditambah lagi melalui kode OTP, yaitu selain kata sandi juga ada 2FA, yaitu memerlukan bentuk identifikasi kedua seperti kode yang dikirim ke ponsel dan untuk memverifikasi identitas dan juga membuat akun Anda lebih sulit diretas dan bahkan jika kata sandi Anda dicuri juga. Jadi di sini ada keunggulan dari autentikasi 2 langkah, yaitu 2FA. Nah, jadi yang pertama yaitu tidak perlu menggunakan generator token perangkat keras. Jadi itu dia kayak bentuk chip segini. Terus di sininya ada angka-angka. Terus yang kedua ada entry kode akses max, mencegah penjahat cyber meretas dan mengakses data sensitif. Terus yang ketiga yaitu penggunaan 2FA menunjukkan komitmen terhadap keamanan yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna pada bisnis atau organisasi. Kemudian beberapa metode dari two-factor authentication. Yang pertama adalah faktor pengetahuan atau something you know. Nah, faktor pengetahuan ini mencakup informasi yang hanya diketahui oleh pengguna seperti kata sandi atau PIN. Nah, penggunaannya itu contohnya ketika kamu memasuki sebuah alamat web,
maka kamu disuruh untuk memasukkan kata sandi atau PIN yang sudah kamu daftarkan di server tersebut. Nah, kemudian langsung di yang kedua, faktor kepemilikan something you have. Faktor ini merupakan objek fisik yang dimiliki pengguna, seperti ponsel untuk menerima SMS atau token perangkat keras. Kemudian maksud dari sini adalah setelah kamu login, nah kemudian server akan mengirimkan kode berupa SMS atau token di perangkat keras yang lainnya. Misalkan kamu login dari handphone ini, kemudian kamu login lagi di laptop. Nah, otomatis kode tersebut akan terkirim di handphone kamu. Nah, di laptop kamu harus memasukkan minimal 4 digit sampai 8 digit kode OTP. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kode OTP. Nah, OTP ini adalah singkatan dari one time password. Adalah kode yang berlaku 1 kali dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Nah, kode OTP ini harus digunakan pada saat waktu yang sudah ditentukan. Misalkan waktu yang sudah ditentukan adalah 5 menit, maka kode OTP yang sudah dikirimkan oleh server tersebut tidak akan bisa dimasukkan lagi di situ. Akan tertulis error dan coba lagi. Nah, penggunaan kode OTP ini merupakan salah satu perlindungan dari sistem untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada seseorang yang ingin mencuri data pribadi kita atau ingin menggunakan akun kita sebagai tindak kejahatan, seperti meretas kartu bank, seperti menggunakan akun kita untuk beberapa hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya judi online dan lain-lain. Dengan OTP ini, maka kejahatan tersebut bisa diatasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang presentasi kami? Kayla, silakan pertanyaan. Menurut kalian apa sih hubungan dari kata sandi? Rafa, silakan. Nanya, kenapa nggak disarankan buat pakai sandi tanggal lahir kita atau nama kita? Apakah teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Raihan. Efektif nggak sih kalau kita ganti password tuh secara berkala, ya kayak 2 bulan atau 2 bulan atau 2 bulan sekali gitu, tapi kayak masih efektif nggak dari kayak buat pembocoran data atau pencurian data? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Macy, silakan. Iya, karena kayak dia, karena itu emang udah gampang
Jadi pertanyaannya itu menentukan kata sandi yang ideal tapi rumit, kemudian gampang diingat. Gitu, Miss. Iya. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Rifki, silakan. Tentang autentifikasi dua langkah. Yang pertama, cara mengatasi kan autentifikasi dua langkah kan itu keamanan dua langkah ya. Jadi kita sebelum login itu sudah login itu disuruh login lagi. Jangan ketika login dalam login. Iya, Tinggal login di dalam login kan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi saat kita menyalakan autentifikasi dua langkah, kita malah tersuspend karena IP yang berbeda. Jadi itu kalau IP-nya beda, IP kan alamat tertentu ya. Nah, misalnya kita mau nyalain autentifikasi dua langkah, misalnya IP-nya beda, kita cuma nyalakan yang sama, itu bakalan kena suspend. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Yang pertama, yang kedua Google. Bagaimana menyalakan autentifikasi dua langkah di Google? Kita menggunakan akun baru dan autentifikasi dua langkahnya, nomornya itu sudah mati dan tidak bisa menerima pesan lagi. Karena verifikasi dua langkah menerima verifikasi token. Nah, bagaimana jika nomornya tidak aktif sama bisa. Kan ada dua. Walaupun ada dari 5. Maksimal. Jawab pertanyaan dari Bella. Nah, keuntungan dari menggunakan manajemen kata sandi itu yang pertama ada keamanan. Kita itu bisa menyimpan kata sandi dengan aman menggunakan enkripsi. Terus yang kedua ada kenyamanan, yaitu kita bisa mengelola dan mengisi otomatis kata sandi saat login. Yang ketiga ada pembuatan kata sandi, yaitu kita bisa menghasilkan kata sandi yang kuat dan acak. Terus yang keempat akses mudah, mengakses semua kata sandi dengan kata sandi utama. Saya menjawab pertanyaan Bapak. Tadi kan Bapak bertanya kenapa kita tidak disarankan untuk pakai tanggal lahir atau nama kita sendiri untuk membuat kata sandi. Nah, jawabannya itu kan kalau tanggal lahir atau nama kita sendiri itu kan lebih gampang banget nih untuk ditebak sama orang lain atau orang yang kita kenal. Nah, makanya kita itu harus hindari hal tersebut. Kalau bisa kita tuh harus mencari kombinasi kata sandi yang susah ditebak. Nah, agar aman aja sih, terus juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Izin menjawab pertanyaan punya Rifki. Tadi saudara Rifki bertanya, yang pertama itu bagaimana misalkan akun Facebook kita kena suspend karena IP-nya berbeda, padahal kita login dari perangkat yang berbeda, begitu. Pada saat kita menjalankan autentifikasi dua
langkah juga sih. Iya. Nah, karena alat IT kita berbeda pada saat login di aplikasi itu, kalau IT login. Nah, jadi kan otomatis kayak tanggal nih, oh beda alamatnya sama AC-nya. Nah, suspend dan terus bisa kunci. Nah, itu bagaimana cara Cara mengatasinya itu kebetulan kemarin akun saya juga kena suspend karena saya login di perangkat yang baru. Nah, cara mengatasinya itu saya dikirimin email sama pihak Facebooknya. Kemudian pihak Facebook ini mengirimkan seperti link begitu untuk mengunsuspend akun saya karena dia ingin memverifikasi bahwa saya yang login. Kemudian setelah saya pencet, akun saya sudah di-unsuspend gitu. Kalau yang kedua pertanyaan Rifki itu tentang akun Google yang terkena autentikasi 2 langkah, tapi nomornya mati, kemudian tapi masih ada kan 2 perangkat yang digunakan sama satu akun ini. Jadi kayak misalnya nih, HP yang satunya itu masih ada kan ya, terus mau dipindahin kayak akun yang ke HP yang satunya lagi, tetap bakalan bisa, kecuali kayak HP-nya itu hilang. Kan kayak kode OTP-nya itu muncul di HP yang satunya lagi. Jadi kayak yang satunya muncul, nah yang satunya lagi tinggal masukin doang. Kecuali HP-nya hilang gitu. Ya, nah, itu kan misalnya nih terjadi di pengalaman saya. Nah, itu kan menunjukkan login di HP, mereknya HP lama nih ya kan. Terus selanjutnya itu nggak keluar kode verifikasinya atau kode loginnya buat login perangkat baru. Itu bagaimana? Kalau misalkan kodenya tidak keluar, silakan periksa di email. Kalau misalkan di email kamu belum ada, maka bisa dihubungin ke pihak Google-nya seperti pusat bantuan, kemudian atau customer service-nya Google lah. Kemudian kamu bilang dengan kata-kata, halo Google, bagaimana cara saya mengembalikan akun saya yang ingin saya login kembali karena kode OTP-nya tidak bisa dikirimkan di perangkat saya yang lama. Nah, kemudian setelah kamu membicarakan tersebut ke customer service Google atau supportnya Google, kemudian dia pasti akan memberikan jawaban email tersebut paling lambat itu 7 hari kerja. Karena saya juga pernah kejadian seperti itu. Kemudian setelah itu maka kamu akan ditanyain lagi lebih lanjut. Silakan misalkan bukti fisik bahwa itu memang akun kamu, suruh di screenshot. Kemudian setelah singkatnya, maka kamu akan diberikan akses atau kode OTP baru dari pihak customer service Google tersebut. Apakah Rifki sudah mencoba? Silakan dicoba. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan saudara Rifki? Oh ya, tadi Ray jawab kan, menurut Ray apa kata Sandi? Apa tadi? Tadinya diubah-ubah ya setiap 2 bulan kan ya? Iya. Menurut Ray efektif atau enggak? Menurut kami atau saya sendiri ya, saya itu sering gonta-ganti sandi. Nah, minusnya gonta-ganti sandi ini kayak misalnya setiap sebulan atau 2 bulan. Nah, jadi itu bakalan lupa sandinya. Itu minusnya dari gonta-ganti kata sandi. Nah, kalau efektifnya ini, jadi akun kita nggak bakalan bisa kayak apa? Dihack. Ya dihack sama orang lain. Ya. Kalau malware itu kayak kita asal download dari aplikasi liar gitu. Misalkan kita tertipu nih sama misalkan kita mau download Minecraft bajakan lah ya. Nah, ternyata pas di notifikasi ini ada aplikasi tapi tulisannya itu misterius gitu, .apk. Nah, kita tanpa sadar kepencet tuh unduh. Apakah Anda ingin melanjutkan dulu? Nah, ternyata di file kedua itu baru Minecraft yang asli. Nah, kita tanpa sadar mendownload virus atau malware dan itu bisa sangat berbahaya. Karena misalkan di HP yang kita pakai ini terdapat banyak sekali foto-foto penting tentang dokumen-dokumen rahasia yang kita ingin sembunyikan atau kata sandi rekening bank lah ya. Nah, maka hal itu bisa kemungkinan bocor. Cara mengatasinya itu
tinggal hapus saja. Tapi kalau misalkan dihapus pun HP kita juga kena, maka silakan ke tukang servis. Ada juga sih caranya buat dioprek begitu, tapi harus pakai komputer. Kalau hal tersebut silakan tanya Bapak Edi. Ilham, insya Allah. Udah naik Messi ya. Selanjutnya pertanyaan Messi. Tadi Messi bertanya, bagaimana cara kita menentukan kata sandi yang rumit, ribet, tapi mudah diingat dan kemudian tidak gampang dibobol oleh orang lain yang ingin login ke akun kita, begitu bukan? Mau saya yang jawab atau Aji? Menurut pandangan masing-masing, baiklah. Iya, berarti pertama-tama menurut pandangan saya, bagaimana cara menciptakan kata sandi yang rumit, ribet, tapi mudah diingat? Menurut saya itu yang pertama itu menggunakan nama alias. Misalkan nama alias saya adalah Ramzaila. Kemudian kan misalkan. Nah, nama alias kalian itu tinggal dikasih kustomisasi sedikit lah. Misalkan dikasih kayak simbol-simbol atau nomor-nomor token gitu ya. Nah, dia apa? Saya kakak dan kesukaan itu jarang aja kalau itu tahu paling orang-orang di sekitar kita yang Bahkan juga kayak nama-nama itu bisa diganti kayak dengan angka-angka gitu, misalnya kayak nasi nih, terus A-nya itu bisa diganti sama angka 4 kayak jadi sih bisa diganti dengan angka 1 misalnya kayak gitu ya I-nya diganti angka 1. ya. Kalau menurut Aji? Kalau menurut saya sendiri kayak saya itu seringkali menggunakan kata sandi dari transportasi, misalnya kereta titik-titik 11 gitu. Jadi itu bikin sulit kata sandi. Apakah Messi sudah paham atau tercerahkan mengenai cara-cara dapat kata sandi yang ribet tapi mudah diingat? Bagaimana menurut Messi? Apakah teman-teman lain ada yang bertanya lagi? Taura, silakan. Pertanyaan yang dibawa biasanya itu kalau misalnya kita masuk website atau aplikasi itu kita kan kayak disuruh login gitu, kayak disuruh Login. terus suruh masuk gitu kan. Nah biasanya aku itu pakainya kayak langsung masuk aja di Google aja, Google terus langsung masuk, jadi nggak perlu akun lagi, nggak perlu masuk. Nah kan kalau misalnya kita juga pada suka masuk ke website yang sebenarnya dia itu ada tentang nggak bodoh-bodoh banget, cuma kayak kita udah kayak masuk ke website tersebut, terus kita udah masuk, terus kita kayak mencet hal yang udah infonya kayak aset dan cookies gitu kan, dan itu mungkin banyak dan aku tuh sering gitu. Nah bisa nggak sih kalau dari si email itu bisa meretas identitas kita lewat email atau password gitu? Kita masih meretas data-data diri kita lewat email. Oke, jadi pertanyaan Taura seperti oke, izin menjawab. Jadi pertanyaan Taura ini sebenarnya ada kasusnya. Apakah Taura tahu kalau ada kasus kita kebocoran data berapa juta pengguna itu di Kementerian Kesehatan itu bocornya itu sampai ratusan juta. Nah, menurut saya itu bahwa hal tersebut bisa dihack data kita dari website tersebut. Misalkan website A ini dibobol bypassnya atau firewallnya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atau bisa dibilang oknum. Nah, oknum ini dia ini kayak memakai kata sandi adminnya tersebut. Nah, kalau admin pasti dia memiliki beberapa username dan akun-akun yang sudah login di website tersebut. Misalkan dia tinggal login, terus tinggal ketik
maka terpampang semua itu, semua pengguna atau user dan data-data kita. Jadi sebenarnya tergantung diri kita, apakah kita mempercayai website tersebut untuk kita titipkan data kita, maka hal tersebut bisa kita atasi kalau kita memakai akun cadangan untuk login ke website tersebut, agar bahwa akun tersebut itu tidak terlalu banyaklah data yang kita pakai yang tersebar. Begitu toh kan? Berarti gak sih kalau misalkan kita tuh ganti password gitu buat email, ini biar Tadi bicara udah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.